السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا نعم الإسلام والإيمان والإحسان وبنعمه تتم الصالحات وتحل المشكلات وتوصل بها كل سالك ومريد وصاحب الإرادات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Amma ba'du. Semoga Pak Kiai selamat selalu ya dalam perjalanannya. Semangatnya emang tinggi sekali. Saya semangat ngeliat Bu Nyai mengantar beliau tadi. Ya, semoga beliau berdua diberkahi oleh Allah SWT. Diridhai, diberikan al-imdad zahira wal batinah minallah tabaraka ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para guru, para santri, para murid beliau. Tiada nikmat di dunia melebihi nikmat berguru. Enaknya berguru, tinggal disuapin, kita tinggal makan. Ya. Tapi orang hari ini nggak mau begitu, maunya ribet, maunya belajar sendiri. Nah, maka kita mulai masuk ke alam yang mereka dulu tersesat di dalamnya. Kalau ada wali kutub, kalau ini wali YouTube. Betul Pak Kiai? Ya Pak Ketua MUI, utusan Kemenak, ya para masyaikh, para asatis yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Semoga kehadirannya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Kita daurah tasawuf bener ya? Apa judulnya? Oke. Kebetulan dan kebenaran ya. Saya ngajar di Pasca Sarjana, mahasiswanya suaminya Teteh Kiki ya. Teteh Ustazah. Cuma secara umur lebih muda saya. Tapi kalau di kampus tuaan saya. Maka umur ini macam-macam. Ada umur biologis, ada umur intelektual, ada umur spiritual. 3 umur. Ada umur biologis, umur badan. Jangan lagi menilai orang dengan umur badan. Lewat kita. Salman Al-Farisi ketika bertemu Rasulullah umurnya sudah 200-an tahun. 200-an tahun karena beliau sudah ketemu beberapa nabi-nabi terdahulu. Nabi Daniel ketemu dia. Daniel itu seorang nama nabi itu. Beliau ketemu beberapa nabi dari kaum Bani Israel. Ketemu pendeta-pendeta yang mengajarkan Taurat. Setiap pendeta mengatakan nanti akan muncul nabi di akhir zaman di kampung yang banyak kurmanya. Saya mau meninggal, kamu teruskan ngaji kepada orang yang ahli Injil di kota Damaskus. Ngaji dia ke Damaskus. Itu Salman Al-Farisi. Dia nggak ngelihat umur biologis, lewat kita. Ya. Hisan bin Sabit lebih tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Umar mukanya agak enak sama Hisan bin Sabit karena Hisan ini suka bersyair, suka bernyanyi di masjid. Oleh Umar diketusin. Hisan ngomong gini, Mar, ngomongnya begitu sama presiden. Mar, tahu nggak ente? Aneh bernyanyi di depan orang yang lebih mulia dari ente. Kabur Umar. Jadi kalau Umar ini lewat, setan kabur. Kalau Hisan lewat, Umar yang kabur. Ya begitulah keasikan sahabat-sahabat itu. Unik para sahabat itu ya.
Jadi sahabat tuh jangan dibayangkan mereka semuanya adem-adem, enggak, ada yang perang juga. Sayyidah Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Sayyidah Aisyah ibu tirinya Sayyidina Ali. Bisa perang. Nah, nanti di pesantren bisa begitu. Jadi jangan heran nanti kalau terjadi konflik keluarga, itu biasa. Ya, dinikmati saja. Jangan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya kalau pendiri ma'hadnya masih ada, aman. Wafat jadi, ya. Itu terjadi banyak di pesantren, ya. Nah, kita doakan semoga di pesantren Al-Muhajirin aman-aman saja, ya. Kalaupun ada riak sedikit, nggak apa-apa, ya. Tasawuf. Orang kalau ngaji tasawuf masih terjebak pada istilah. Tasawuf itu dari akar kata apa? Itu udah lewat, kajiannya udah nggak zamannya. Dari kata sofa, tasawafa, sufa, udah nggak zamannya. Tasawuf sudah mustalah, mustaqillah, mustalah yang mandiri. Bukan dari sufa, bukan dari sofa, bukan. Udah istilah aja. Tasawwafa ya tasawwafu tasawufan. Ya. Apa itu tasawuf? Kalau kita belajar di pesantren ada fikih, benar nggak? Ada fiqh, apalagi? Kita belajar akidah. Di sini akidahnya pakai kitab apa? Oke, apalagi? Yang matan-matannya Kifayatul Awam. Basic dulu dong, Aqidatul Awam. Terus apa lagi? Kelas terakhir apa? Jauharut Tauhid, Hasyah. Alhamdulillah berarti ini aman. Karena banyak pesantren yang penting kitab gundul. Judulnya Ahlus Sunnah, pas kita cek kitab Waheboy. Tahu kitab Waheboy? Pesantrennya masih tawasulan, tapi kitab akidahnya anti tawasul, itu aneh itu. Ya. Berarti dia nggak mengerti apa yang dia baca. Kalau bahasa surat Al-Jumu'ah kan gawat. Ini bahasa Allah. Kal himar yahmilu asfara. Wah, ini kan gawat kalau kita pakai ayat Quran. Tapi saya nggak pakai ayat itu, ya. Takut banyak yang tersinggung. Walaupun aslinya begitu. Kita sebut tasawuf. Kata kawan, tasawuf nggak ada di masa Rasul. Gimana jawabnya? Sama, akidah juga nggak ada di zaman Rasul. Fikih nggak ada di zaman Rasul. Apalagi? Sekarang orang belajar Sahih Bukhari, benar nggak? Sahih Bukhari. Ada nggak Sahih Bukhari di zaman Nabi? Ya, nggak ada kan? Jadi kalau orang ngomong tasawuf nggak ada di zaman Rasul, gampang jawabnya. Itu mah akal-akalan dia aja. Ya, akal yang kurang cerdas. Kalau dia cerdasan dikit kan nggak gitu ngomongnya. Pertanyaannya nggak begitu. Manakah dalil yang menunjukkan tasawuf di zaman Nabi? Baru benar pertanyaannya. Bukan Nabi nggak ada bertasawuf. Nabi gak ada bermazhab. Ya Nabi juga gak baca Sahih Bukhari, bro. Ada Nabi baca Sahih Bukhari? Ini yang tiga yang pas, ya. Yang bawah ini kita hapus saja. Sahih Bukhari itu sumber dari tiga ini. Fikih, akidah, dan tasawuf itu, ini ngambilnya dari mana? Fikih diambil dari al-Islam. Bukan Islam, ya. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Ngambilnya sederhana aja. Kan gak ada kajian mata kuliah al-Islam, gak ada kan? Maddah al-Islam, ada gak? Gak ada, ya. Maka dinamakan al-Islam itu fiqih. Aqidah al-iman. Nah, yang ini al-ihsan. Pada pagi ini saya akan menyebutkan apa yang selama ini sebenarnya terkubur dari tasawuf.
Orang salah dikira itu yang tasawuf, pada belum. Ya, insya Allah. Nah, jika kita buat, Nabi ditanya mengenai 4 hal ya, Islam, iman, yang keempat pertanyaan tentang apa? Mata sa'ah, kapan kiamat? Berarti kita sebut ilmu akhir zaman. Saya pendek ya, akhir zaman. Maka belajar din, ini disebut din, harus belajar 4 pilar ini. Seperempatnya al-Islam, seperempatnya al-iman, seperempatnya al-ihsan, seperempatnya akhir zaman. Saya mau tanya, sebelum dulu ya, masih ada yang berisik di belakang. Kitab kuning ada setelah Nabi atau sebelum Nabi? Ada apa? Sebelum atau setelah? Setelah. Maka kajian-kajian tentang hal ini, dia tidak mesti mengikuti pola kitab kuning. Kitab kuning harus mengikuti pola yang 4 ini. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ya. Kalau dibalik, nanti nggak nyampe-nyampe. Al-Islam ini melahirkan yang kita sebut fikih tadi ya. Fikih. Dari sini muncullah kemudian mazhab. Al-Iman muncullah Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Juga muncul Syiah, juga muncul Mu'tazilah, muncul kelompok-kelompok yang lain. Saya dengar di Purwakarta juga ada Syiah ya. Bener ya? Habib-habibnya ada yang Syiah. Saya didebat oleh seorang habib. Semua habib mesti Syiah. Saya tanya, Syiah terjemahan ente apa? Syiah itu hubbu Ali. Lah kalau Syiah hubbu Ali, semua kita hubbu Ali. Apa beda hubbu ente dengan hubbu ane? Cinta kamu kepada Ali, bedanya apa dengan cinta kita dengan Sayyidina Ali? Beda. Mereka mencinta dengan benci, kita mencinta dengan cinta itu sendiri. Ahlus sunnah itu mencintai Ali tanpa perlu membenci Sayyidah Aisyah. Benar? Tanpa perlu memusuhi Umar. Ini kan 2 makhluk yang paling dibenci sama Syiah, Aisyah sama Umar. Paling benci mereka. Jadi ngeceknya di situ. Saya dengar dulu saya ketemu seorang yang ngaku zuriat Nabi, terus bilang Aisyah itu munafiqah. Dia ngomong begitu. Saya tanya, dalil kamu mana? Kata Nabi, dia baca hadis, pakai Sahih Muslim. Man abghadha aliyan fahuwa munafiq. Siapa yang benci, memarahi Sayyidina Ali, maka dia munafik. Adakah yang lebih abghad minal qital? Adakah kebencian yang lebih tinggi daripada berperang melawan Ali? Maksud dia Sayyidah Aisyah perang melawan Ali. Maka Aisyah bagi dia munafik. Saya tanya balik, emang di situ ditulis nama Aisyah? Bengong juga dia. Ya. Jadi orang-orang pakai hadis diakal-akali, kita akal-akali balik. Ya. Baik. Nah, kajian kita selama ini baru berhenti di kajian fikih, akidah, tasawuf. Tasawufnya pun belum oke. Ya. Belum oke, kita belajar tasawufnya baru belajar tasawuf kitab, belum tasawuf yang ruhani. Maka saya sering bertanya, ini udah pertanyaan ke-7 kali kayak saya nanya ke khalayak ya, karena kebanyakan nih para asatis. Saya mau tanya nih para asatis, kitab kuning itu diambil dari kolbu atau kolbu ngambil dari kitab kuning? Yang benar, ini kenapa Kiai yang jawab ini? Kitab kuning ngambil dari kolbu atau kolbu ngambil dari kitab kuning? Kolbu kita sama orang terdahulu sama kan? Beda masa aja. Maksud aneh apa? Urusan rohani kita jangan diatur oleh kitab kuning. Yang ngatur urusan rohani ahli kolbu. Maka jangan jadi juri terhadap ahli kolbu dengan kitab-kitab yang kita baca. Kita ngomong,
Ini Ustadz nih ajarannya gak ada di kitab kuning nih. Maunya apa? Kitab hijau. Malam tadi kita ngisi kitab hijau soalnya. Ini masih pemanasan nih Bapak Ibu ya. Biasanya saya kalau ngaji ngajak Fatihah dulu. Ini belum kan dari tadi? Belum masuk intinya. Belum masuk intinya. Tenang dulu. Masih yang panas-panas dulu kita kasih. Nabi itu ngaji kitab kuning nggak? Ngaji kitab Ihya nggak? Bertorikot Qadiriyah nggak beliau? Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Syaziliyah? Enggak. Maka rohani ketika dia sudah bening, dia sudah kemudian sampai kepada tahapan-tahapan tertentu, dia justru yang memproduksi kitab kuning. Dan setiap masa itu akan berubah. Nah, ini pertanyaan juga saya sampaikan di banyak majelis. Kebetulan saya lebih senang kalau silaturahmi itu, kajian itu di pesantren. Karena kalau ngajak ngobrolnya enak. Saya mau tanya, di zaman 50 tahun sebelum kita, sudah ada belum smartphone? YouTube? Oke, 100 tahun sebelum kita, sudah ada belum Bank Mandiri, Bank BSI, Bank Muamalat, udah ada belum? Asuransi. Karena belum ada, maka mustahil jika ada ahli fikih, ini mohon maaf nih Pak Ketua IMU ini. Jika ada seorang ahli fatwa ingin menyelesaikan masalah kekinian, lalu merujuk ke kitab yang dimana di masa penulis kitab itu belum ada masalah ini. Mustahil bisa dijawab. Kalaupun dia jawab, qala Syekh fulan, itu gak nyambung. Yang dia bicarakan zaman dia belum membayangkan ada persoalan seperti sekarang. Coba, dulu ada namanya akad salam, bener? Nulisnya gimana akad salam tuh? Begini ya, gini aja ya. Baik salam gimana? Beda nggak dengan akad salam? Beda dengan akad baik. Kalau akad baik kita datang barangnya ada. Kalau salam itu kan dari kata sil, menyerahkan. Saya percayakan nih, saya butuh barang begini, kamu cariin ya. Sifat-sifat barangnya begini. Dulu karena belum ada foto, belum ada smartphone, belum ada Lazada, Shopee, apa lagi? Sekalian iklan apa? Biar nanti mereka bayar ke kita. Apa? Lazada, Shopee apa namanya? Tokopedia. Ya dah, kita bantu lah dikit ya. Macam-macam itu namanya. Ada nggak dulu zaman dulu? Nggak ada. Itu kan sama kayak toko. Tapi tokonya online. Kayak mall. Mall sekarang sepi. Kalau mall nggak punya tempat game, nggak punya tempat makan-makan, sepi. Coba aja lihat mall, mati suri. Yang rame malah mall Lazada, mall Tokopedia, mall-mall begitu yang rame. Saya kemudian teringat hadis Nabi SAW bahwa di akhir zaman pasar-pasar rame tapi sepi. Nabi cuma ngomong begitu, nggak mungkin Nabi ngomong nanti di akhir zaman saya di zaman fihi smartphone, nggak mungkin Nabi ngomong gitu. Nggak mungkin. Nabi ngomong dengan bahasa yang dimengerti sahabat. Apa kata beliau? Akan muncul zaman itu banyak pasar tapi sepi. Kita baru paham sekarang. Kita jalan ke depan gang udah muncul toko pasar di mana-mana sekarang. Dulu mau beli pulsa harus ke pasar dulu. Sekarang depan rumah. Sekarang bukan depan rumah lagi. Ada di tangan, tinggal pencet-pencet doang. Yang penting rekeningnya ada. Persoalan ini salam harus direvisi, di-upgrade, bahwa akad salam di zaman sekarang bisa lewat transaksi online. Itu baik salam, lebih jelas malah, fotonya ada, ukurannya ada, bahkan sudah diprediksi tanggal datangnya tanggal berapa. Lebih canggih sekarang. Jadi kalau antum nih buat fikih baru, setelah kita belum muamalat ada akad baik,
Ada akad salam al-jadid atau al-hadis. Apa itu? Mentorik al-onliniyah. Ya. Lalu baru disebutkan apa bentuk-bentuknya. Ya. Itu boleh-boleh aja. Kalau orang paham begini, dia tidak akan buru-buru mengharamkan sesuatu yang baru muncul. Muncul sekarang uang digital, bener. Zaman pandemi gini, orang lebih senang ngasih duit cash atau pakai pencet-pencet. Kata orang Jawa, Oppo, ya, ada lagi GoPay, ada macam-macam, ShopeePay. Itu masalah nggak ada di kitab lama. Coba antum cari, kalau ketemu saya kasih semua kitab saya. Saya sebenarnya kitab satu lemari, saya kasih semuanya buat antum. Yang di rumah doang, yang tempat lain jangan dulu. Kalau ketemu persoalan ini di kitab-kitab sebelumnya, antum coba ambil kitab saya. Emang nggak ada. Maka persoalan-persoalan begini harus di-upgrade. Fikih itu, mayuridillahu bihi khairan, lafaznya yufaqih. Pakai fi'il mudhari. Allah akan memfaqihkan orang itu untuk semua persoalan di setiap masa. Jangan menghukumi persoalan asuransi dengan kitab jadul, nggak nyambung. Urusan bunga bank dengan kitab-kitab fikih riba lama. Riba dengan fikih riba beda. Riba haram. Tapi fikih riba di sini terjadi perdebatan. Namanya fikih pasti ada ikhtilaf. Ya. Bahkan ikhtilafnya di satu lembaga. Darul Ifta Mesir 1982 mengatakan bunga bank haram. 2003 revisi. Bunga bank halal. Bingung nggak? Kita 2004 tanya nih Pak Ketua MUI, 2004 baru menghalalkan bank. Telat kita bikin fatwa. Benar-benar telat. Ini harus benar-benar dipikirkan. Ya. Makanya sampai sekarang saya belum aktif-aktif di MUI Pak Kiai. Ya, karena mohon maaf ya, kita ngomong begini kadang disebut liberal sama orang. Liberal dari mana? Hafalan hadis banyakkan aneh daripada ente. Ya. Banyak orang-orang yang mengira itu liberal. Enggak, justru kita ini bertanggung jawab memikirkan masalah umat. Mana dalilnya? Kan orang nanya begitu terus. Jangan cuma dalil tahlilan, itu udah lengkap. Dalil yasinan lengkap. Anda umur 18 sudah debat sama ahli hadis tamatan Al-Azhar. Tapi dia nggak ngaji di Al-Azhar, ngajinya sama orang Wahabi. Dia 4 tahun di sana, saya baru 4 bulan di Darussunnah. Udah hafal kita yang gitu-gituan, udah nggak penting gitu. Itu sudah ada di kitab semua. Tapi persoalan yang sekarang ada nggak di kitab? Ngaji lewat online, ijazahan online sah atau tidak? Talqin online sah atau tidak? Kan bingung. Bener nggak? Dibilang nggak sah kok menangis, ya? Dibilang nggak sahih kok menyentuh. Bener nggak? Ada kawan kita nggak pernah ketemu. Tapi ketika dia setel talqin zikir nangis dia. Padahal waktu datang talqin zikir ke Kiai Fulan gak nangis-nangis, kan bingung. Yang offline gak ada efek, yang online kelepak-kelepak-kelepak. Di sini kita juga harus paham apa yang terjadi ketika orang merekam. Ternyata rekaman itu juga merekam energi, juga merekam ma'rifat. Merekam semua hal yang terjadi saat orang hadir. Cuma ya beda rasa, akan membuat rindu yang memuncak. Ya. Oleh karena itu mesti ada fikih zaman online, akidah ngaji online, tasawuf ngaji online, thariqat online, nanti ada thariqah al-onliniyah. Tapi sayangnya nggak masuk thariqat mu'tabarah. Baik. Ini sekedar memanaskan pikiran kita biar para asatis, para kiai, kita mulai jangan berpikir ke belakang, mikir tuh ke depan. Kitab yang lama kita lestarikan, kitab yang baru kita produksi. Sepakat? Biarlah kami yang produksi ntar. Tenang Pak Kiai.
Persoalan-persoalan gini kita akan upgrade terus insya Allah. Doakan umur kami panjang, ada waktu, nanti kita nulis, bertahap kita tulis. Bersama kawan-kawan di luar sana juga banyak. Ya, insya Allah. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, semua Allah membuka kolbu pikiran kita semua dan memberkahi imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri pesantren ini, keluarga beliau, guru-guru, para asatiz, para santri, umat Islam semua, wabil khusus pengarang kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Syurutul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah. Kita minta ampun jika ada kesombongan di hati, ada keceplosan kalam yang tidak pantas. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalam saya tadi nggak usah masuk ke hati ya. Ya, kalau ada yang tersunggung. Kita masuk ke muqaddimah tasawuf sebelum masuk ke hikam yang pertama. Tasawuf, jika fikih objeknya adalah hukum fisik, baik yang terperinci disebut ilmu fiqh, mazahib, atau usul fiqh yang bersifat ijmali. Akidah berkaitan dengan ilmu akliyah, qalbiyah. Ya. Jadi tadi fikih objeknya apa? Hukum fisik. Maka fikih gak ada urusan dengan hati orang. Fikih tidak mengurusi sholat khusyuk. Fikih tidak mengurusi hati benci, hati iri. Maka jangan heran ada hafiz Quran, irinya gak tanggung-tanggung. Jangan heran ahli baca kitab kuning, hasadnya Masya Allah. Ya, tasbihnya panjang. Tasbih itu kan bab fikih, bukan bab tasawuf. Sanad tasbih, ahli fikih, ahli hadis. Zikirnya, kalau punya teknik, baru masuk ke thariqat. Kalau nggak ada tekniknya, masuk ke fikih semua. Jadi jangan ketipu dulu, ada orang bawa tasbih, sufi. Belum tentu. Siapa tahu dia suka film Korea. Hukum fisik. Ya, ini hukumnya hukum fisik. Hukum fisik ngomongnya apa? Kalau kita belajar fikih ada sah, batal. Betul. Kalau status sunnah, bid, nah ini lagi viral nih si SB. Sunnah dan bid'ah. Ini yang lagi rame. Sunnah bid'ah sebenarnya bukan core-nya fikih, tapi usul fikih. Dan konyol sekali ketika ada yang bertanya, apa hukumnya Ustadz? Ustadznya ngomong hukumnya bid'ah. Ani mau tanya sama antum, di kitab ada nggak hukum namanya bid'ah? Hah? Hukum cuma 5, bener? Apa aja yang 5? Kok ada sunnah sih? Mana ada hukum namanya sunnah? Berarti usul fikihnya 5 semua nih. Ini ustadz kalau ngomong hukum sunnah, kacau itu. Hukum pertama apa? Wajib. 2, mustahab atau mandub, gak ada sunnah. Sunnah itu nanti belakangan, fuqaha mutaakhirin. Coba cari lagi deh kitabnya. Waraqat, ketemu gak hukum namanya sunnah? Baru fikih-fikih hadarin mutaakhirin menyebutkan hukumnya ini boleh disebut nafilah, sunnah, tatawwu. Itu mutaakhirin, tapi itu istilah gharib. Ya, anqarahu ahlul mustalah. Enggak diterima oleh ahli istilah. Jadi kalau kita ditanya orang secara ilmu bukan secara awam. Kalau orang awam nanya hukumnya apa Pak Kiai ajengan, kita jawabnya sunnah, boleh. Tapi kalau ngomongan sesama guru, saya kan juga guru di pesantren, ya. Sama-sama guru kita. Beda nasib aja. Satu jadi wali kutub, satu jadi wali YouTube. Antum wali kutub ya. Kutub utara sama selatan. Tapi nggak ada namanya. Sunnah bid'ah itu status. Status amalan ini jika tidak ada dalil yang menyokongnya, maka dia tidak dianggap dalam syariat, disebut mengada-ngada. Jadi itu sebuah jinsiyah, kelamin lah kira-kira begitu.
bukan sebuah hukum. Dan anehnya ustadz-ustadz yang katanya ngaku ahlu hadis, tamatan Timur Tengah, itu kalau ngomong hukumnya bid'ah. Ya salam, ente nyantri aja lagi di Mual Muhajirin, ya enggak? Ini aneh bagi saya orang-orang begini. Ya salam, kita mau ngomong apa kepada orang yang sudah bergelar macam-macam di belakangnya? Ya, ada lulusan L, C, lulusan Ciputat. Tuh teteh semuanya ustazah LC semua, lulusan Ciputat. Ini namanya apa nama tempatnya? Pakai C juga nggak? Enggak. Oh, Cipasung, Cipasung. LC juga dong. Lulusan Cipasung. Lulusan Covid juga ada. Oh, berarti antum mau S2 ntar Magister Covid, MC. Jadi kita kalau menyebut status hukum, maka status hukum kalau nggak sah batal. Ya, hukum ada 5. Apa tadi? Wajib. Jangan sunat lagi, ntar saya sunat beneran. Mustahab atau istilahnya mandub. Apa lagi? Mubah. Terus makruh. Terus muharram. Ya, muharram atau mahzur, ya. Hukum cuma 5 ini. Maka kata bid'ah mesti mengikuti 5 jenis hukum ini. Ada bid'ah yang wajib. Di zaman Nabi ada sekolah nggak? Ada. Tapi sekarang fatwa ulama pakai sekolah wajib nggak pakai? Wajib tuh, pakai membuat fatwa baru nih. Wajib, maka bid'ahnya wajib. Di zaman Nabi nggak ada. Coba, Abu Bakar sarjana apa? Hah? Sayyidina Ali belajar kitab Kifayatul Awam nggak? Kan enggak. Ada bid'ah yang mustahab atau mandub. Ada bid'ah yang mubah. Yang mubah itu yang kita sebut al-muamalat. Al-aslu fil muamalat lil ibahah. Maka semua persoalan muamalat bid'ahnya boleh. Saya mau tanya, bank itu masuk ke bab muamalat ini atau masuk ke bab riba? Nah, itu PR-nya orang MUI. Ya. Cuma mohon maaf Pak Kiai, kalau kadang-kadang kita bisa beda pendapat dan pendapatan. Akan beda terus. Dan orang MUI yang mengharamkan bank konven, kita cek kartunya ada juga Mandiri, kadang-kadang ada BCA. Ya, teman-temannya Pak Kiai, benar gak Pak Kiai? Komisi fatwa lagi, Masya Allah. Ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Yang kemudian jadi concern kita itu yang haram ini. Kalau bid'ah haram baru kemudian kita pecah. Bid'ah haram itu ada fi umuril aqaidiyah, ada fi umuril fiqhiyah, ada fi umur at-tasawuf, ya, as-sufiyah. Oke. Jadi ketika ada orang bertarekat, jika di fikih ada mazhab benar. Dalam akidah ada yang namanya firqah atau manhaj, kita sebut manhaj aja. Maka dalam bab tasawuf namanya apa? Thariqah. Sama kan artinya? Mazhab tempat pergi, manhaj tempat jalan, thariqah tempat lalu, sama aja kan? Sama nggak artinya? Cuma perbedaan isti'mal aja, isti'mal lughah. Kalau kita buka nih kitab Usuluddin, itu disebutkan haza thariqatu
Abil Hasan al-Asy'ari. Nggak disebut istilah manhaj. Karena sekarang lagi rame aja orang ngomong manhaj, maka kita bedain. Manhajnya tidak salaf. Padahal pesantren ini kitabnya salaf semua. Jika berfikih mesti ada mazhabnya. Belajar akidah mesti ada manhajnya. Belajar tasawuf mesti ada thariqahnya. Gitu ya. Mesti ada thariqahnya. Tentu berbeda antara thariqah santri, guru dengan thariqah orang awam. Orang awam tuh maunya langsung zikir, wiridan, ijazahan. Kalau guru santri maunya kitabnya apa? Ada di mana amalan ini? Di kitab bagian mana, bab apa? Itu perbedaan thariqahnya. Sama-sama Naqsyabandiyah, sama-sama Qadiriyah, sama-sama Tijaniyah, sama-sama Idrisiyah, akan beda hasil. Karena satu thariqatul ulama, satu thariqatul awam, akan berbeda ya. Kalau orang awam zikir supaya sakti. Kalau ada ustadz zikir pengen sakti, ente awam dalam tasawuf walaupun ahli ilmu fikih. Zikir biar haibah, tahu haibah? Biar karismatik. Ya salah. Itu punya Allah, yang usah diambil. Ya. Zikir mahabbah, ada kan? Itu punya Allah, jangan diambil. Zikir supaya muslimat-muslimat tertarik. Namanya pelet, thariqat al-peletiyah. Ada mursyidnya nggak di sini? Puasa 7 hari ya salam. Itu bukan tasawuf. Tasawuf, coba mazhab, manhaj, fikih, ini semuanya untuk menunaikan din dengan perangkat fikih, akidah dan tasawuf. Adapun wirid zikir yang gunakan untuk pelet, untuk jalbur rizq, narik rezeki, itu bukan tasawuf. Tasawuf bukan itu. Zikir supaya mengisi kekuatan di tangan. Inna batsya rabbika lasyadid. Itu bukan tasawuf. Dulu saya kolektor begituan. Jadi ente punya aneh tahu. Jangan sembunyi dari kita ya, sesama pengamal. Orang pelet saya ngerti insya Allah ya. Wah ada nih. Ada sesuatu dalam dirinya nggak beres. Berarti dia nggak merasa sempurna sehingga dia perlu zikir pelet-pelet. Ya termeler, lidahnya keluar tuh. Kayak bibir begini, terus lidah keluar. Ya. Apalagi pakai jimat, ustaz pakai jimat ya salah. Berhenti ente jadi ustaz. Ada yang punya jimat nih keluarin sini. Repot. Lagi ngasih kesurupan ya. Gak usah gitu-gituan. Itu bukan jalan menuju Allah. Hadis sederhana aja antum sudah tahu semua. 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Ya, Nabi ngomong begitu, ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab dan azab. 70.000, sahabat Nabi 124.000. Terus kita di mana tuh? Ya, pantesan antum melet ya. Nggak masuk sih. Ramailah mereka malam itu, ada yang nggak bisa tidur, ada yang diskusi, ada sahabat yang debat, terus dia kemudian detailkan. Nabi dulu pernah ngomong begini, nggak ada satupun yang dapat. Pagi-pagi Nabi lihat mereka matanya udah merah, nggak tidur. Jadi dulu sahabat-sahabat itu mereka adalah mahasiswa malam, ya, study of night, bukan study ya, student of night student. Itu mereka orang-orang yang mencari ilmu di malam hari. Itu Nabi. Nabi sebelum pulang nanti Nabi ngomong suatu kalimat dan mereka muzakarahkan selalu. Pagi-pagi Nabi tanya, kalian ribut kenapa? Kok matanya pada merah-merah semua? Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami berbincang mengenai apa yang engkau sebutkan malam tadi. 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Rawahul Bukhari kan?
Dulu di zaman itu nggak ada Bukhari. Ya. Bukhari baru lahir 194. Ini belum ada Bukhari, masih ada Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta ruqyah dan turunan-turunannya. Ruqyah, jimat, pelet, nah itu satu grup itu ya. Wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan api. Dulu kalau ada orang pengen cepat sembuh karena luka, maka dia bakar badannya, bagian yang ini. Dan Nabi sudah larang. Kita boleh sebut pengobatan ekstrim. Ya, kalau sekarang ya mungkin kayak operasi-operasi plastik itulah ya. Oplas. Kecuali darurat. Darurat baru boleh. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka betul-betul berserah diri, total bulat kepada Allah. Itulah tasawuf. Sekarang orang terjebak pada ruqyah-ruqyah. Mantra-mantra. Apalagi jimat-jimat. Pengisian-pengisian energi, ya salam. Mau sampai kapan begitu? Enggak usul-usul kepada Allah. Yang tidak dihisap itu karena dia sudah nyampe langsung ke Allah. 70.000 ini enggak dihisap, enggak ada mizan, timbangan. Bahkan dia enggak tahu kalau ada siratal mustaqim. Bangkit dari alam kubur, langsung dibawa kepada Al-Quds, terbang ke mahsyar kedua, sampai di mahsyar kedua langsung dipanggil oleh Allah dengan cahaya aja. Rasulullah yang jemput, dibawa langsung kepada surga. Karena Rasulullah yang membawa, para nabi yang lain bengong. Itu siapa itu? Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, dalam hadis Imam Ahmad. Para syuhada, para nabi iri melihatnya. Ghibtah, iri yang positif. Karena mereka dulu di dunianya tidak melakukan hal-hal yang tadi. Ya. Inilah yang saya sebut tasawuf. Jadi tasawuf itu ajaran inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran inti Nabi bukan di kulit-kulit ngomong sunnah bid'ah, halal haram, itu mah biasa. Sholat rasa ketika berkomunikasi dengan Allah, itu yang disebut tasawuf. Bukan jumlah wirid 70.000, 11.000, itu bukan. Itu baru thariqah. Kita mau menuju Allah nih. Ada satu ilmu namanya tasawuf. Tasawuf ini banyak jalan-jalannya. Di Indonesia diakui 40. 40 itu jalan doang. Banyak orang berhenti di terminal jalanan. Dia bilang, saya sudah sampai. Terminalnya ada yang namanya Naqsyabandi, Qadiriyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Ba'lawiyah, ya, itu nama aja. Dengan semua wirid-wiridnya, hizib A, hizib B, zikir A, zikir B. Kita banyak berhenti di situ. Nggak usul-usul kepada Allah. Ada juga yang lucu, kolektor jalan. Tahu kolektor jalan? Kolektor GPS, kolektor tarekat, kolektor ijazahan. Di mana ijazahan kejar ya? Ijazah Syekh Fulan. Nah, nanti kalau ketemu orang bilang, "Ani udah dapat ijazah kemursyidan dari Syekh Fulan. Ani dapat ijazah." Ya salam, kolektor. Emang kalau dia dapat ijazah thariqah, dia sudah wusul? Belum nyampe. Sampai kepada Allah, jadi baru ke sini. Nah, ini namanya hakikat. Hakikah. Ini namanya ma'rifat. Ini namanya thariqah. Dalil-dalilnya tadi kita sebut syariat. Amal-amal zahirnya syariat. Jadi seperti itu. Terus ada yang tiba-tiba gak ngerti apa-apa ngomong. Di zaman Rasul gak ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kata guru aneh, kepala ente bau menyan. Gak ngerti, uskut, jangan asal komentar. Ini dalilnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, itu bab hakikah. Kepada Allah mereka tawakal. Maka ini disebut makom. Hakikat itu makom-makom. Ada orang ngomong makom taubah, benar? Makom taubah, makom syukur, makom sabar, itu bab hakikat semua. Makom tawakkul,
makom mahabbah, makom syauq, makom hairah, heran. Itu semua bab hakikat semua itu. Makomat, ya. Jadi kalau ada orang zikir 70.000, belum tentu dia sampai kepada satu makom, belum tentu. Siapa tahu dia masih di jalan. Ciri-cirinya suka ngitung-ngitung zikirnya, terus pamer. Gua malam tadi lemes, kenapa? Aku malam tadi khatam khojakan 70.000. Mana ada khojakan 70.000? Yang belajar Naqsyabani nggak ada kan? Yang ada Al-Ikhlas dibaca 1.001. Malam tadi lemes nih. Kenapa? Habis khataman sholawat tafrijiyah 4.444 kali. Ente aja ngajar ya aneh. Alasan. Orang kalau wirid malam hari seharusnya siangnya seger. Bukan malah lemes. Itu baru wusul dia kepada Allah. Ya, berarti dia dapat energi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya wirid membuat orang lemes, enggak ada. Maka Ibnu Athaillah punya kaidah, syaikhuka man la yut'ibuka. Siapa guru hakikimu yang jika dia mengajarimu tidak membuat engkau kerepotan, justru kecanduan. Disuruh zikir malah kita kecanduan. Zikirnya sama-sama 1000. Tapi kalau sama Syekh Fulan kita pusing. Baru 5 menit udah kesemutan. Tapi sama Syekh yang Fulan satu lagi, walaupun badan pegel-pegel tapi kayaknya asik. Itu syaikhuka. Syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu adalah orang yang jika dia ijazahin kamu zikir tidak membuat kamu menjauh, repot, malah kecanduan, malah keasikan. Ya, itu baru mursid namanya. Kalau enggak bul, nah antum yang ngomong ya. Kayaknya udah punya daftar bullshit sama mursid nih. Tapi jangan suuzon juga. Kadang-kadang ada orang gak cocok sama kita. Bukan berarti dia bullshit. Emang mungkin torikohnya gak cocok sama kita. Siapa tahu. Ya. Oke. Kitab Ibnu Athaillah ini lahir dari rahim tarekat Asy-Syadziliyah. Syadziliyah itu adalah torikoh yang disusun dari amal-amal ulama salaf oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Saya mendapatkan talqin dan ijazahnya dari guru saya, Maulana Syekh Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani, tinggal di Abu Dhabi. Ya. Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, Ihya'un. Kitab Ihya itu menghidupkan kolbu. Al-Qutun, kitab Qutul Qulub karya Imam Abu Thalib Al-Makki, Qutul Qulub, betul-betul memberi makan kolbu. Maksud beliau, torikotnya kalau beliau ngajar, beliau selalu merujuk kepada 2 kitab utama. Satu Al-Ghazali, kitab Imam Al-Ghazali, Ihya. Satu lagi Qutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki ya. Namanya aja deh. Al-Makki. Maka Thariqat Syadziliyah dia tidak keluar dari 2 manhaj ulama ini. Ghazaliyah dan Abu Thalib Al-Makki. Jadi jika ada di pesantren orang ngaji Ihya, sebenarnya dia sudah sah disebut Syadzili atau Ghazali. Jika di suatu pesantren ada orang ngaji Hikam, itu sudah sah disebut Syadziliyah. Sudah sah. Karena Thariqat Turuqul Intisab namanya. Cara supaya sah terhubung kepada ulama thariqat, pertama qiraatu kutubihim. Ngaji kitab mereka. Itu pertama. Ya. Yang kedua, dihafalin ya. Pertama apa? Qiraatu kutubihim bi asani dan mutasilah, tentunya dengan sanad yang nyambung. Yang kedua, akhdhu talqin.
mengambil talqin dari gurunya, mursyidnya. Yang ketiga, al-ijazah. Ijazah umum, ammah atau khassah. Dan yang keempat yang paling penting, as-suluk was-suhbah. Bersuluk dan bersuhbah, berkhidmah kepada guru. Itu lebih cakep. Antum zikir sehari semalam itu untuk diri sendiri. Tapi kalau khidmah kepada guru, kita sedang menghancurkan ego kita sendiri. Ya, itu thariqah aqrabut turuq ilallah. Cara tercepat kepada Allah. Itulah thariqah Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika beliau diperintahkan Syekhana Khalil untuk nyangkul, bukan ngaji. Itu aqrabut turuq ilallah. Ini yang dilupakan banyak santri. Bahwa khidmah itu cara cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu guru kalau sudah ridho, antum langsung usul. Usul aja langsung gak tahu gimana caranya. Ya. Itu hebatnya kalau gurunya wali. Kalau gurunya gak wali belum tentu juga. Abul Hasan Syazili punya murid namanya Abul Abbas. Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya musuh yang suka membid'ahkannya. Setiap hari orang ini kalau khutbah dia mengatakan asyhadu anna Abul Abbas Al-Mursi wa syaikhahu kafirani. Saya bersaksi Abul Abbas dan gurunya Abul Hasan Asy'ari kafir. Sesat itu. Jadi dari dulu sudah ada orang-orang begitu. Jadi jangan kaget kalau sekarang kita ini dibid'ahkan bahkan dikafirkan mereka. Datanglah laporan kepada Abul Abbas. Abul Abbas mengatakan biarkan. Cuma ngomong gitu, biarkan. Tidak lama habis itu si kiai yang mengkafirkan Abul Abbas, anaknya menikah. Punya anak. Anaknya itu tumbuh dewasa. Diajari oleh ayahnya, diajari kakeknya untuk mengkafirkan Abul Abbas. Tapi namanya anak muda, kalau dilarang, kamu jangan datang ke sono ya, pasti kita datang, ya enggak? Bener ya? Jadi jangan banyak ngelarang santri. Jangan bilang, kamu gak boleh jatuh cinta. Itu jatuh cinta dia. Guru aja bisa jatuh cinta, apalagi santri. Ya. Walhasil, ketika cucunya yang remaja ini datang ke zawiyah Abul Abbas Al-Mursi di Alexandria, apa yang terjadi? Sebelum dia datang, Abul Abbas dapat ilham. Nanti akan ada seorang anak datang. Kalau kamu ketemu mereka, kasih kabar saya. Anak itu cucu dari dulu yang mengkafirkan saya. Udah dikabarin. Bener, nggak lama habis itu, nggak sampai sejam, orang ini datang. Dikabarin, ketemulah Abul Abbas. Ketemu, terus dia bilang, kok nggak ada yang dibilangin njid gua ya, katanya. Njid dia ngomong apa? Abul Abbas kafir, amalnya bid'ah, orangnya fasik, suka melanggar syariat. Kok nggak ada ya? Maka dia mengatakan, wahai tuan guru Abul Abbas, izinkan saya menjadi murid. Disitulah Abul Abbas ngomong, inilah doa yang kusembunyikan puluhan tahun. Ketika kalian melaporkan bahwa kakeknya Ibnu Athaillah mengkafirkanku, aku teringat kisah Rasulullah, diusir dan dilempar. Ini cuma lemparan kafir. Kalau Rasulullah dilempar pakai tai onta. Dan Rasulullah mengatakan, ya Allah, jadikan keturunan mereka percaya kepadaku. Maka di saat itu aku meminta doa ini. Ya Allah, kakeknya ini nggak ngerti siapa aku. Tapi tolong jadikan keturunan dia murid terbaikku. Benar. Di antara murid Abul Abbas yang jadi ulama, wali kutub, itulah Ibnu. Maka turunlah ilmu tarikat Syaziliyah kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Inilah pengarang kitab Al-Hikam. Ada yang menarik. Dia datang lagi masih remaja, benar gak? Dia selesai suluk, umurnya belum sampai 30 tahun. Dia sudah nulis kitab Al-Hikam. Maka Al-Hikam bukan untuk orang tua.
tapi al-hikam untuk orang yang mau dapat faham. Jadi tolong diluruskan, al-hikam ini nggak boleh ada mitos di situ. Oh, kalau di Betawi itu mitosnya lucu ya. Santri Betawi ya, kawan-kawan saya kan banyak orang-orang Betawi. Jadi giliran dengar kita buka majelis al-hikam, dia bilang, "Lo buka al-hikam?" "Iya, emang kenapa?" "Kalau lo buka al-hikam, sebelum azan udah di masjid." "Lo apa kaitannya?" Pernah dengar gak? Ini nih orang Betawi ngomongnya. Bener Cung. Tua bener lo ngaji hikam gitu ya. Masih mending. Mau jadi wali, ya itu canggih tuh. Kalau ada yang ngaji hikam dia bilang, wah wali lewat. Jadi Ibnu Athaillah merumuskan kitab Al-Hikam itu setelah dia selesai suluk. Bukan hasil zikir, tapi hasil rohaniya Mi'raj. Kan kaitannya dengan Mi'raj, benar nggak? Nah, Al-Hikam itu saya sebut oleh Mi'raj. Loh, wali kok Mi'raj? Ya iya, wali juga Mi'raj. Kan ada kalimatnya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Aneh nggak? Mi'rajnya ruhani. Bukan mi'raj jasadi dan rohani seperti Rasulullah. Kalau seorang wali di-mi'rajkan kepada Allah, ruhaninya, nah, alam ruhani itu, ini kan sekarang nih alam apa namanya nih? Kita di sini nih, namanya alam malak. Malak. Di atas kita ada satu alam namanya malakut. Alam malaikat. Di sini banyak zikir-zikir, isinya zikir-zikir. Jadi kalau orang sering naik ke alam ini, jika dia kembali kesadarannya, dia akan sering mengijazahkan orang zikir-zikir. Gitu ciri-cirinya. Dia ketemu zikir-zikir baru. Nah, di malakut nih. Zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kira-kira begitulah. Jadi kalau ada orang sering naik ke alam malakut, dia akan suka wiridan. Ini ciri-cirinya. Ini di dalam diri kita semua loh ya. Di dalam diri kita itu ada malak alam nyata ini. Nah, dirasain. Benar, punya nggak? Coba cek dulu, ini pada sadar nggak nih? Pegang-pegang mukanya. Ayo pegang mukanya. Benar nggak malak? Oke. Di saat saya menjelaskan, ada imajinasi nggak di dalam? Itu alam lain. Di saat kita tidur, alam itu jadi nyata. Alam ini jadi tidak nyata. Maka orang mimpi ketemu Nabi itu benar-benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu ruh orang-orang suci itu kebanyakan mereka. Nah, kecuali ada kalam-kalam tertentu yang menyisipkan, oh ini setan menyerupai, itu bisa diketahui. Ya. Jika kita nih bermi'raj kepada Allah, langit pertama yang dilewati langit malakutiyah di dalam diri kita. Sayyidi Abdul Hasan Syazili turun bawa wirid hasbunallah wa ni'mal wakil 450, itu habis turun dari malakut. Ada kan wirid begitu? Zikir hasballah 450, di sana angkanya 450. Maka ketika turun diajarkan begitu. Kalau dia naik lagi ya, ini ada namanya alam Jabarut. Jabarut. Jabar itu boleh seperti kingdom. Kerajaan-kerajaan. Kerajaan siapa aja di sini? Kerajaan orang-orang ahli ma'rifat. Arifin. Arifin itu ada nabi, wali, dan malaikat muqarrabin. Berarti tidak semua malaikat Ini kalau di langit yang Nabi lewati, Sidratul Muntaha ini. Sini dia. Jadi malaikat muqarrabin gak boleh lebih dari alam ini. Jadi alam yang di dalam diri kita dengan yang di sana itu kayak miniatur.
Maka Nabi secara rohani masuk ke alam dirinya, secara fisik dinaikkan ke langit. Kita sholat, udah tunggang-tungging bertahun-tahun nggak ngerasain ini. Berarti belum mi'raj secara ruhani. Katanya jago baca kitab, ya kan? Nahu sorob oke, alfiah oke, hikam ini kalam-kalam yang bukan wiridan, dia kalamnya kalam ma'rifat. Maka di sini isinya ma'rifatullah. Ma'rifat, bukan zikir, wikir, wirid, aurat. Jika ada wali bolak-balik masuk ke alam itu, dia sadar dia akan mengajarkan ilmu ma'rifatullah. Mau tua, mau muda sama. Tua nggak belajar ma'rifatullah nggak masuk. Mau kiai 1000 kali kiai, nggak belajar ma'rifatullah nggak masuk ke alam sini. Ya. Mau jenggot antum sepanjang apa, mau tasbih antum sepanjang apa, nggak ngaruh. Mau umur udah 70, 80, 90, mau 1000 tahun, tidak pernah ngaji ma'rifatullah, nggak akan pernah masuk ke alam ini. Ya. Jadi jangan terhijab oleh kitab-kitab kuning, yang kitab kuning itu cetakannya juga banyak salahnya. Benar nggak? Ibnu Athaillah naik ke Jabarut. Di situ kita sering dengar Jabal Qaf. Sering dengar nggak? Jabal Qaf di situ, Pak. Ustaz ada di Jabal Qaf di Jabarut. Huruf yang ada di dunia ada berapa? Huruf hijaiyah. Itu huruf Jabarut yang diturunkan. Makanya di Quran dibuka Al-Baqarah itu dengan alif lam mim. Alif lam mim baru zalika. Benar enggak? Saya mau tanya, coba alif lam mim di i'rab bisa enggak? Pakai ketawa. Bisa enggak ngi'rab alif lam mim? Itu jumlah mufidah atau jumlah apa? Imam Suyuti supaya orang awam nggak pusing ditulislah, itu bukan makna, itu cara menghindari. Wallahu a'lam bimuradih dalam tafsir Jalalain, benar nggak? Sekelas antum Jalalain itu cukup untuk diajarkan. Kalau sekelas antum tafsirnya harus lebih tinggi. Al-Bahrul Madid karya Imam Ibnu Ajibah, Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaibnya, itu tafsirnya untuk para ustadz. Jalalain untuk santri. Karena Jalalain untuk para ustadz la yughni min ju'. Ya. Tapi untuk santri yusbi' min ju'. Cukup huruf yang duluan untuk santri itu. Coba lihat alif lam mim. Ada yang bisa mengi'rab? Langsung saya kasih nih. Nih kontan saya kasih. Lumayan nih, hampir 20 juta. Ada yang bisa? Cash saya kasih, ayo. Sekarang, detik ini juga. Tuh kan? Gak ada. Ini huruf dari alam Jabarut. Diturunkan ke bumi. Makanya orang Arab Quraisy bingung. Alif lam mim, indah tapi kok kita gak bisa jelasin ya? Itu mereka ngomong gitu. Gimana? Di sini, di alam Jabarut ini, satu alif, satu gunung. Gunungnya beranak-anak, ada anak gunung, banyak sekali. Maka alif itu salah satu huruf rahasia yang ada di alam Jabarut. Dari situlah lafaz ahad muncul. Kul huwallahu ahad. Maka orang baca ahad di sini bergetar bukit di sana. Gunung di sana gemetar. Kalau benar ikhlasnya. Seru nggak? Seru aslinya, cuma kalau nggak ngerti ya puyeng juga. Jadi kenapa ayat-ayat ini ada? Ini oleh akhir zaman. Di zaman sahabat nggak dibahas. Ibnu Abbas bahas, disinggung orang. Maka Ibnu Abbas mengatakan, seandainya ayat-ayat begini dan beberapa ayat mutasyabihat lain, bayantuha laqataltumuni. Kalian akan bunuh aku karena kalian menganggap ini ilmu kufur, ilmu fasik. Ibnu Abbasnya tahan-tahan. Tapi di zaman ini, kita mau tanya nih, yang ngerti program, cara buat program virus, pakai simbol huruf gak?
Yang ngerti? Coba tanya orang-orang komputer. Pakai simbol huruf. Coba lihat kalau laptop kita dipasang antivirus. Lihat bagian belakang itu. Jadi ada satu sistem jalan. Apa namanya? Saya lupa tuh. Kalau kita dulu nginstall, ada cara yang paling jadul. Huruf-huruf semua keluar. Sekarang udah nggak begitu ya. Saking udah canggihnya kita udah lupa cara-cara begitu. Apa namanya itu? Huruf itu ilmu teknologi pakai huruf. Simbol-simbol huruf itu penting sekali. Dan Al-Quran sebelum kemajuan teknologi ini ada, sudah menceritakan tentang rahasia huruf. Ya, maka kajian huruf itu kajian ma'rifatullah. Tentang ma'rifatullah isinya. Alif itu apa, lam itu apa, mim. Nah, gak mungkin sekarang saya jelasin ya. Lain waktulah. Insya Allah ya, manas-manasin ustadz lah ya. Kalau ustadz kitab kuning udah lewat semua. Kalau kitab Jabarut kan belum baca antum. Yang udah baca kitab Carut Marut. Aneh percaya. Di atas ini ada lagi. Di atas Jabarut ini. Pusing kalau nanti sebutin. Aneh kasih dah clue. Kan selama ini udah dengar Jabarut. Nah, pasti baru dengar ini. Hahut. Tapi sebelum Hahut ada satu alam yang mesti dilewatin. Lahut dulu ya. Hut. Terus Hut. Tuh ada di kitab semua. Yang pernah menyinggung ini, satu kitab yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Sirrul Asrar, kemudian diulang kembali oleh Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rahmani. Dia membahas tentang alam namanya Hahut. Hahut, apa itu alam Hahut? Alam ha ya. Ini bocoran nama aja deh ya. Bocoran nama aja. Kalau Lahut sudah dibahas juga di kampus-kampus. Alam ketuhanan. Bukan Tuhan sebagai alam, tapi alam dimensinya kepada sifat-sifat keilahian. Kitab Ibnu Athaillah berbicara di mana? Di Jabarut. Kalau ada kitab Al-Azkar Imam Nawawi ngomongnya di Malakut. Gitu. Ya. Kalau masih sibuk dengan hadis sahih tentang zikir, tidak sahih tentang zikir, dia masih di alam malak dia. Karena ada zikir pagi sore yang sahih. Sahih, ya. Benar. Zikir pagi sore yang sahih, yang di luar yang sahih bid'ah. Itu dia masih di alam malak. Tertipu dengan ilmu-ilmu riwayat. Ilmu riwayat bukan untuk nyalahin orang. Kenapa? Ilmu riwayat yang pegang ahli hadis. Ini ahli thariqah, mereka punya riwayat sendiri. Nggak bisa lewat manusia langsung naik ke atas. Makanya tidak ada hizib yang dibuat-buat ulama. Hizib itu mesti izin dari sono. Ada namanya Ratibul Haddad. Benar? Itu beliau baru turun dari alam malakut. Kumpulin. Ada hizib Al-Bahar. Tapi hati-hati. Zikir ini ada pranknya. Tahu pranknya? Dia sama-sama hizib Bahar, tapi dia bukan Bahar Malakutiyah. Ya, dia hizib Bahar ala bumi. Untuk lagi-lagi salah niat, untuk kesaktian. Di hizib Bahar sudah ada ilmu Jabarut sedikit-sedikit. Makanya di hizib Bahar ada huruf zikir kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, coba lagi. Kaf, ha, ya, ain, sod. Sekali lagi. Kaf, ha, ya, ain, sod. Bulu romanya berdiri gak?
Enggak. Kalau benar baca makhorijnya pasti. Maka thoriqah baca huruf, makhorijnya harus benar. Itu sebabnya ada thoriqah syatibiyah, thoriqah jazariyah, ya, terutama jazariyah. Kalau benar baca makhorijnya merinding di sini. Kaf, coba baca. Kaf, belum. Coba satu lagi. Ha, dibuka mulutnya. Ha, merinding enggak? Belum. Dibuka, lepasin, kiainya lepasin dulu. Masih bawa kiainya itu, jadi nggak bisa tembus. Saya kan ustadz, ya salam. Ini bukan belajar makhorijul huruf, bro. Ini zikir makhluk-makhluk yang ada di alam Jabarut. Jadi mereka kalau zikir pakai huruf begini. Nggak ada zikir di situ subhanallah, subhanallah di alam malakut. Di alam Jabarut zikirnya kaf, 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 ha, ha. Maka agama yang zikirnya om, itu sebenarnya dulu agama itu diajarkan oleh seorang rasul. Maka masih tersisa sedikit. Maka saya nggak ada benci sama agama manapun. Cuma ngeritik aja. Boleh dong beda, kita maki aja beda, masa sama agama lain nggak boleh beda ya. Perbedaan itu nikmat, indah. Dan itu kan jalan, antum mau milih jalan ini atau jalan itu sama aja. Dan sama, mohon maaf, antum berislam tapi sibuk dengan ritual-ritual fisik. Apa bedanya dengan agama yang lain? Antum berislam tapi cuma fokus dengan yang batin-batin, fisiknya nggak diamalin. Sama dengan agama kebatinan, agama sebelah juga. Al-Islam nggak begitu. Al-Islam maunya zahir dapat, batinnya sampai. Maka tidak ada namanya hakikat bertentangan dengan syariat, nggak ada. Sebagaimana seharusnya syariat tidak boleh menghalangi hakikat. Ini kiai ngomongnya kurang ajar, ngomongnya gini. Benerin dulu syariat ente, baru belajar thoriqat. Ya salam. Justru cara benerin syariat belakai thoriqah, baru bener thoriqahnya, baru syariatnya. Emang dengan sholat antum pakai rukun 13 bisa naik ke langit? Gak yakin aneh. Maka dibukalah jalan ruhani. Dibukalah jalan-jalan itu. Ya, ini saya nggak niat ngaji ini loh tadi. Tapi karena di depan saya para ustadz lah ya. Kalau nggak dijelasin ya eman, kasihan. Jadi di sana mereka berzikir ada yang satu kalimat begini. Diturunkan dalam Al-Quran. Kafa. Ada yang zikirnya lebih unik lagi. Ha, mim. Ada yang pakai ha, nyampe di sini ha. Itu zikir orang sana. Di Hizib Bahar ada kalimat ha, mim. 7 kali, benar gak? Ha, mim. Itu lagi menirukan yang di Jabarut. Kok sekarang jadi carut marut? Untuk kesaktian, ya salam. Kita zikir bukan untuk itu. Kita zikir untuk mendekat kepada yang maha sakti. Allah Rabbul Izzati. Bukan untuk kesaktian. Kalau kita sakit, ya berarti kita manusia. Nabi aja pernah kena sihir. Tenang aja kalau ente kekasih Allah, kena sihir diselamatin Allah. Kena COVID, Allah sembuhkan. Kalau meninggal, ya mati syahid. Selesai. Gak ada masalah. Kita mati kena COVID, mati nggak kena COVID, sama aja mati juga. Sama kan? Yang penting pulang-pulang bawa nggak ilmu ma'rifatullah. Kalau kualitas kita baru sampai alam malak, digecek sama malaikat. Ketemu malaikat Munkar Nakir tanya, Tuhan lu siapa? Sebelum ketemu Munkar Nakir dihisap dulu. Dihisap semuanya, kopiahnya dari mana? Maskernya dari siapa? Satu kancing bajunya ditanya tuh. Jilbabnya, itu apa namanya tuh? Bros, muka boros. Gelangnya, ditanya lama itu. Maka orang yang numpuk-numpuk rumah, numpuk-numpuk tanah, lama pertanyaannya. Belum ditanya Munkar Nakir, udah tersiksa duluan.
Aneh nggak nakut-nakutin, mau menakutkan. Pernah nggak ditahan di imigrasi? Pas keluar negeri kita ditahan imigrasi, pernah? Kalau di Saudi mah biasa aja, paling diketusin. Orang Saudi ini kan sekarang kalau sama kita baik-baik, karena orang Indonesia kan paling rajin umroh. Umroh ditahan, alhamdulillah aneh bersyukur. Kenapa? Rasain lu Saudi, ya. Dulu songong-songong sama kita. Kemarin umroh pertama disambut, bener nggak? Dikalungin, mentang-mentang, ya. Emang begitu mereka. Di Abu Dhabi kita salamin, orang pakai baju gamis, pakai apa namanya itu ya? Apa namanya Ustaz? Ya, batha apa sih namanya? Sumah ya, apa namanya itu? Assalamualaikum, kita gituin, nggak dijawab, dikira kita TKI kali. Bener-bener ya, dalam batin kita bilang, tunggu aja waktu kalian. Yang kita ini kan pahlawan devisa. Umroh, saya tiap bulan, tiap pekan dulu ditawarin orang umroh gratis, dikasih duit lagi. Tapi kiai kita, kawan Pak Yai, Kiai Mustafa Yakub, bilang, nggak boleh umroh kecuali sekali setahun. Nggak jadi. Flyer nyebar, udah girang tuh, udah kebayang dolarnya dapat berapa ya kan. Cancel karena hormat kepada guru. Alhamdulillah Allah berkahi. Jadi kita kalau patuh sama guru, barakallahu lana walakum, pasti diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita coba tes baca kitab Ibnu Athaillah satu aja. Ya. Kalau ilmu malak, ilmu nasaruf, min harfu jar, alamati majrur. Gitu ya. Benar. Al-i'timad, mudhafun ilaih, ala, itu ilmu malak namanya, ilmu alam nyata. Kita nggak bahas yang begitu lagi, ya. Itu nahu sorob, bikin sarap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil Imam Athaillah Sekandari qadasallahu sirrahu qal min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Oke. Min alamatil i'timad. Min. Oke, kita pakai sedikit ilmu malak ya. Apa faedah min? Namanya huruf jar. Faidahnya apa? Lil ibtida ada. Apalagi? Lit tab'id. Ini yang pasnya mana? Tab'id. Sebagian. Maka min jangan diartikan dari. Itu anak SD belajar huruf jar. Ya. Min di situ artinya apa? Di antara gitu. Itu baru ketahuan tuh. Berarti udah level syarah ujurumiyah lah. Mukhtasar jiddan ya. Min di antara alamat. Udah jadi bahasa Indonesia? Alam. Alam itu tanda. Rabbul alamin. Rabb pencipta tanda-tanda. Maka di muka kita itu ada tanda-tanda. Tanda lagi gaji belum turun. Tunjangan belum cair. Sertifikasi belum beres. Di antara alamat tanda al-i'timadi, bersandar, bergantung, berorientasi, alal amal. Torikotnya baru torikot amal, torikotnya disebut torikot nafsiyah. Apa istilah torikotnya? Torikot ego. Kebanyakan torikot nyampe di sini. Ciri-ciri orang bergantung pada wirid, pada hizib, pada istighosahan, pada torikot gitu, pada ijazah-ijazah. Nuqsanur roja, berkurangnya harap kepada rahmat Allah. Indah, ini indah nih, kata kuncinya indah. Di saat wujudiz zalali, ada kemaksiatan, ketergelinciran dari amal-amal baik. Zalal, ini zalal.
bukan zillah, zalal, jamak. Kiai, ustadz, mohon maaf, terjebak kepada cinta lama bersemi kembali. Bisa nggak? Yuk bisa, saya aja bisa begitu. Ya, apalagi antum ya nggak? Ya bisa, apalagi cinta baru tumbuh kembali, tumbuh baru lagi ya. Ketika itu terjadi, terjadilah apa yang terjadi, ketemuan, lalu begini dan begitu, kita nggak tahu. Masya Allahu ayyaqa. Putus asa nggak? Kalau putus asa, apalagi, mohon maaf, si perempuannya hamil. Si ustadz kehabisan malak. Dia bunuh itu perempuan, dia mutilasi. Ustadz mutilasi perempuan. Kejadian. Kejadian nggak? Bikinnya enak-enakan, udah jadi, bunuh. Padahal tinggal tanggung jawab aja beres toh, akad dong selesai. Mana ilmu fikih dia selama ini kan? Apa yang terjadi saat dia maksiat? Zikir-zikir dia selama ini nggak bekerja. Tahajud dia nggak bekerja, baca kitab dia nggak berefek. Karena dia baru sampai di nafsiyah. Dia beramal tidak tembus ke kolbu. Itu yang disebut Nabi. La yujawis taraqihim. Dia beramal nggak tembus ke dalam dirinya. Baru sampai di sini aja. Ya. Makhorijnya canggih. Nausorofnya dahsyat. Alfiyah aja apal. Depan sama belakangnya. Jadi dibaca dari belakang tuh maksudnya belakangnya doang. Roja, bahasa Arab roja. Roja itu salah satu dari makom haqaik. Makom hakikat. Berarti harap kepada rahmatullah. Rahmatullah itu wusulnya seseorang. Makomnya apa? Ini aneh tulis deh ya. Jadi orang kan nyebut makom. Tadi apa? Syariat. Terus tarekat, terus hakikat, terus ma'rifat. Nah, ini cara buatnya ya. Apabila seseorang baca istighfar, astaghfirullah dalam alam syariat, lalu dia lakukan dengan teknik dari gurunya, misalnya dengan membayangkan dosa zahir, batin, ada tekniknya, atau dia baca la ilaha illallah, diambil dari pusat, turun ke dari pusar, ambil ke ubun-ubun, bawa ke itu thariqah namanya. Thariqah di sini nih. Di saat itu muncul pemahaman, keyakinan, kita berserah diri kepada Allah, maka itu namanya makom. Makomnya apa? Tawakul. Tawakul itu disebut juga tauhid. Maka tauhid orang syariat beda dengan tauhid orang hakikat. Tauhid orang syariat berdebat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ya kan? Tauhidnya Wahabi. Beda lagi ntar tauhid Ahadiyah versi Ar-Razi kan? Somadiyah, pernah dengar? Itu beda lagi. Itu debat aja, di sini debat-debat nih. Tapi di makom hakikat malam yazuk lam ya'rif. Yang nggak pernah mencoba masuk ke rasa ini nggak ngerti rasanya. Malam yazuk lam, maka disebut zauk, rasa. Ini rasa di mana? Adanya di kolbu. Adanya di kolbu. Ya. Ini kolbu semua. Tapi ingat, ini belum masuk ke ma'rifat. Belum masuk ke bab ma'rifat. Ada jalan pintasnya, yaitu al-bab al-Muhammadi, pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebanyakan thariqat di sini, yang 40 masih di sini. Kalau mursyidnya ahlul maqamat, dia akan bisa menghantarkan muridnya dari syariat la ilaha illallah kepada
Hakikat la ilaha illallah, tawakul, tauhid. Puasa. Syariat puasa menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hakikat puasa as-sabru. Makomnya puasa as-sabru. Sedangkan ma'rifat puasa as-saumuli wa ana ajzi bih. As-saumuli. Di sini ada kalimat li. Li itu ma'rifatnya. Maka satu huruf lam dan ya itu ada rahasia di situ. Nah, ini belum boleh saya buka. Ya, antum kuliahnya bukan S3, S7. Ya, S7 itu namanya. Mursyid aja belum tahu, belum tentu dikasih kalau dia nggak pernah masuk ke sana. Gitu. Ini anugerah Allah, ini undangan Allah, jadi nggak bisa dibuat-buat. Ya, Allahu yujtabi ilaihi may yasha. Surat Asy-Syura ayat 13. Allah yang undang orang itu. Allah yang pilih, bukan kita yang pilih. Ya, jadi kita nggak bisa request di situ. Tunggu saja husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zikirnya baru angka-angka 100, 200 itu baru syariat. Dikasih teknik. Kalau zikir hentakkan dalam kalbu, Allah itu bab thariqat. Muncul rasa berserah diri kepada Allah, masuk ke bab hakikat. Lalu kita berserah diri ke siapa nih? Muncullah pemahamannya tentang siapa dia. Baru terbuka lembaran-lembaran ma'rifatullah. Ya. Ini baru satu hikmah ya. Ciri-ciri orang yang dia bergantungnya di syariat zahir, di sini dia. Dia baru di sini. Kalau dia maksiat, seperti Barsiswa maksiat, dia putus asa langsung kepada Allah. Maka sholatnya yang 500 tahun la yanfa. La yanfa. Bayangin. Karena sholatnya kosong. Dia cuma melatih nafsiyahnya. Sakti bener. Cukup pakai nafas. Langsung muridnya naik ke atas semua. Ya. 7 lapis naik ke atas muridnya. Saking saktinya. Maka saya nggak terlalu doyan ketemu kiai yang suka riyadhah doang. Nggak. Mohon maaf. Saya senang cari kiai yang kuat ma'rifat hakikatnya. Meskipun puasanya dikit. Karena kalau beliau puasa kita nggak sanggup juga ngikutin. Mereka kalau udah puasa udah nggak kayak orang-orang. Udah kayak Ashabul Kahfi bisa puluhan tahun nggak makan minum ada. Sampai sekarang ada orang begitu. Ada hamba Allah yang dia puasa setiap hari. Nggak sanggup kita. Maka kita langsung jalan pintas aja terbang langsung ke sini, ya nggak? Nah, itu mahal ilmunya ya. Sedikit sekali orang yang Allah persilakan ke sana. Karena sangat sedikit yang mau meninggalkan sisi nafsiyahnya. Jubah-jubah kekiaian, keustatannya. Nggak laku jubah kiai ustadz kita di sono. Kopiah ini nggak laku. Doktor saya nggak laku di sono. Jadi kalau ditanya kamu siapa? Dr. Rozi. Pulang katanya. Disuruh pulang kita. Kamu siapa? Saya ketua cabang NU. Purwakarta. Nggak laku di sono. Saya pimpinan pesantren. Nggak laku. Di sini ada pesantren lain. Nggak laku. Ya. Maka semua kita harus menemukan jalannya. Kalau enggak nanti cuma dapat nikmat Islam dan iman di dalam kubur. Ihsannya belum dapat. Kita dipersilakan tinggal di rumahnya, tapi sang sahibul bait tidak pernah mau menemui kita. Tersinggung enggak? Oh, saya pernah ke suatu tempat, belum lama ini. Saya datang enggak disambut, pulang enggak diantar. Saya ngomong ke santrinya, ini terakhir aneh ke pesantren ente. Belagu amat kiai ente gitu. Nah, nafsiyah saya main, tersinggung. Padahal kalau nggak pakai nafsiyah biasa-biasa aja. Tapi saya kiaskan, ya Allah baru di bumi kita dipersilakan diantar, dikawal kemana-mana. Tapi sahib ma'hadnya nggak mau ketemu. Kita jauh-jauh dari Jakarta, dia di pelosok, belagu amat kan.
Saya kemudian mikir, ya Allah, oh ini yang dirasakan orang nanti masuk surga. Nggak ketemu yang punya surga. Tersiksanya bukan main. Kalau sama Allah kan nggak bisa tersinggung. Tersinggung diusir masuk neraka. Kalau saya kan boleh tersinggung, saya diundang, ya kan? Jadi diundang untuk haflahnya dia. Itu kejadian, ya mohon maaf. Ini kias, biar kita paham gimana mekanisme di alam sana. Tapi ketika saya selesai, batin kita usap, ya Allah, ampuni saya. Karena saya masih ego, masih pengen dihargai makhluk. Minta ampun juga Ar-Razi ya. Ternyata sisi nafsi Ar-Razi belum beres juga. Masih tersinggungan sama orang. Malam tadi maka ketika kita datang 1:30, Pak Yai ternyata jam 12 bangun, nanyain udah datang belum, mau nyambut. Itu saya terharu. Maka saya bilang kepada yang khidmah, sampaikan ke beliau nggak usah. Istirahat aja, besok aja ketemunya. Itu aja saya udah seneng. Ada orang sahibul baitnya ngomong, saya mau nyambut. Kita bilang nggak usah, yang penting niat batinnya sudah sampai. Allah ngabarkan, nanti kita ketemu ya. Girangnya bukan main itu orang. Ya. Orang yang mau wafat, Allah ngomong begitu. Hambaku, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu bahasa kolbunya Pak. Wahai kekasihku, nanti kita ketemu di sana ya. Saya nggak bisa bayangkan indahnya. Ya. Sembari menunggu kita ditemenin oleh malaikat-malaikat Allah. Itulah sorga yang disegerakan di dunia. Bentuknya al-itmi'nan fil qulub. Rasa tenang di kolbu. Damai yang luar biasa. Tapi berbanding kuat, nafsiyah kita betul-betul dibakar. Maka kalau berjuang di pesantren, jangan tersinggungan ya. Lagi keluarga dalamnya, nggak boleh tersinggungan. Nggak jadi murid nanti itu anak. Murid-murid nggak jadi, karena kiainya, gus-gusnya, ajengannya konflik. Coba aja saksikan, pesantren kalau nafsiyah kiainya, ajengannya kuat, santrinya lama-lama bubar. Kalaupun ada, santrinya songong kayak kiainya. Beneran, kita udah ketemu banyak potret-potret begitu. Dan saya kan salah satu produk itu. Makanya kalau lagi bahas yang tadi, muka songongnya kelihatan kan? Tapi kalau udah bahas bab begini, beda lagi, ganti-ganti muka kita. Ya. Karena di dalam diri kita ada semua chip itu, tinggal ditukar-tukar aja. Tadi itu lagi nyamar aja ya, biar antum panas ya. Biar mikir, wah ini ajaran baru nih. Tapi kalau udah masuk ke bab ini kan nggak bisa lagi. Ruh kita yang minta. Makanya dari tadi walaupun capek, lelah, pasti nggak bisa ngantuk. Ya. Kalau yang ngantuk berarti udah lelah banget hayati. Ada 1-2 tidur, mungkin sudah sangat lelah. Tapi ruhnya itu nyaman, masih duduk aja di situ udah nyaman. Ya, duduk aja di situ. Coba, tadi anak kecil pada berisik kan? Kita bahas bab ini, tiba-tiba diam senyap. Karena ruh dia ikut. Pas pembahasan awal-awal tadi, kepala kita panas, anak-anak berisik. Ini tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah kira-kira oleh-oleh al-hikamnya. Jadi kalau disimpulkan ciri-ciri orang yang masih thariqatnya nafsiyah. Imannya tergantung amalnya, bukan tergantung ma'rifatnya. Nah, ini saya buat terakhir penutupnya. Ada abid, ada arif. Kalau abid, imannya naik turun dengan amal. Taat. Sedangkan arif, orang yang kenal Allah, imannya tidak pernah turun meskipun dia terjebak maksiat. Kenapa? Karena dia dengan ma'rifat. Kalau dia maksiat justru dapat ilmu baru, ilmu tobat. Ternyata tobatnya arifin beda dengan tobatnya abidin. Abidin tobatnya dari dosa zahir. Kalau arif dari dosa batin. Orang putus asa kepada Allah itu dosa. Adab batin. Nah, maka ma'rifat ada di sini adab. Jadi imannya abid naik dengan amal dan taat.
pede kalau udah malam pertamaan, senengnya bukan main. Kalau arif, bukan dengan amal. Mau amalnya berapa, nggak ngaruh. Yang penting ma'rifatnya. Bapak nih, para asatizah, wirid zikir. Mau zikir sejuta kali, baru nyampe di sini. Ya, mau nyampe di sini. Belum masuk ke alam jabarut. Musuh umur dunia zikir nggak nembus. Mesti dengan ma'rifatullah baru masuk ke jabarutnya. Ya. Nah, inilah maknanya. Maka orang arif tidak berkurang imannya dengan maksiat, tidak bertambah imannya dengan taat. Biasa aja. Inilah makna kalam imam kita, al-iman la yazid wa la yankus. Kan ada dua perbedaan imam, dua mazhab, bener. Imam naik turun gak? Dua mazhab. Al-iman la yazid wa la yankus. Itu mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari. Saya pikir-pikir, kok di kitab lain Asy'ari bilang yazid wa yankus, tapi di kitab terakhir dia ngomong al-iman la yazid wa la yankus. Enggak nambah, enggak kurang. Kok bisa? Karena iman yang dimaksud iman ma'rifatullah, dan itu adanya di ruh. Kalau imannya orang awam, iman zahir yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Jadi abid ini gawat, ini orang bisa su'ul khotimah. Inilah yang Nabi katakan, wallahi kata Nabi, walladzi nafsi walladzi la ilaha ghairuh, demi ilah Tuhan sesembahan yang tiada yang berhak disembah selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu amala ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Fayasbiqu 'ala al-kitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Hadis Bukhari, ya. Saya ingat-ingat dulu tahun 2006 kita talaki dari guru kita Syekh Badi Sayyid Al-Laham dari Damaskus menjelaskan ini. Tapi beliau hanya menjelaskan beberapa bagian. Baru faham beberapa tahun ini. Ada orang, kata Nabi, demi Allah, dia amalnya antara dia surga satu jengkal. Satu jengkal, dekat gak? Tapi, yasbiku alal kitab, ditetapkan dalam kitab. Apa yang ditetapkan dalam kitab? Bukan dia masuk surga neraka, bukan. Fayasbiku alal kitab, bahwa jika ada orang yang imannya naik cuma dengan taat, turun dengan maksiat, dia maksiat, mati kafir, mati su'ul khotimah. Kalau dia termasuk ahli ma'rifat, enggak. Meskipun dia terjebak maksiat, dalam maksiat itu kan ada taat, yaitu tobat. Benar nggak? Sebagaimana dalam taat ada maksiat, dalam sholat ada riya, benar nggak? Itu bolak-balik aja, ya, udah bolak-balik, udah penutup tapi masih nambah lagi ya. Sholat, nih kita sholat, ini salah nih ya. Dalam sholat itu kalau nggak benar nih ma'rifatnya, dalamnya apa? Riya. Oke, ini bukan nyuruh maksiat ya. Maksiat. Dalamnya ada taubat, pinter, lolos. Karena antum lolos. Fa ajaztukum kitabal hikam kama ajazani masyaikhi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh pakai jalur Syekh Yasin. Saya ngambil dari Syekh Abdul Rabb An-Nazari, Syekh Abdul Rabb ngambil dari Syekh Yasin Al-Fadani, ya, atau dari Syekh Hasan Masyad. Beliau berdua ngambil dari Umar Hamdan dan bersambung sanad beliau kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada diskusi? Ya. Ada diskusi benar? Tanya jawab. Sholawat dulu sebentar ya. Lagi ngebul. Ya, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tib
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik. Oh, ada pantulannya. Streaming. Suara apa itu? Suara jin. Oke, silakan diatur. Ya. Oke, terima kasih Buya. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Kita batasi untuk sesi pertama 3 pertanyaan, dari perempuan 2, dari laki-laki 1. Silakan. Ya, Ibu Kiai, Bapak dulu yang pakai baju kotak-kotak. Satu lagi ibu-ibu. Ada lagi ibu-ibu? Ya, yang pakai kerudung biru. Laki-laki satu lagi. Ya, cukup. Oke, dipersilakan untuk maju kepada Ibu Kiai dulu ya. Dipersilakan. Ada mic lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya yang sudah mempersilahkan kami untuk ada tanya jawab. Tapi bagi saya hanya ingin memohon, saya setiap malam kadang sampai jam 3 mengikuti YouTube dari Buya. Mohon izin untuk mengikuti kajian-kajian yang ada di YouTube. Yang keduanya, saya sebetulnya ingin ya dalam usia seperti ya angka 7, kalau Buya mungkin setengahnya dari saya. Baru 35 tahun, saya udah mau menjelang 70 tahun. Tapi saya ingin begitu ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa kita berpuluh-puluh tahun sholat tapi rasanya belum merasakan nikmat yang senikmat-nikmatnya kita melakukan sholat, apalagi sampai mi'raj begitu. Untuk itu sebetulnya kami ingin ya bimbingan, baik itu secara kitab-kitab yang disarahi oleh Buya mulai dari tingkat awal sampai tingkat ya tadi pencapaian daripada ma'rifat. Walaupun saya sebetulnya juga suka ditugasi ngajar tasawuf di STAI begitu. Jadi untuk itu mohon bimbingannya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya dari Pondok Pesantren Al Muhajirin ini. Dan ini adalah mudah-mudahan bukan yang pertama, tapi insya Allah mudah-mudahan dia akan dilanjutkan pada yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung ditanggapi. Langsung aja ya. Waduh, Bu Nyai tawadu sekali ya, masih mau dengerin bocah kecil ngaji. Semoga tawadunya hakiki. Amin. Ya. Semua kajian yang sudah saya buka di YouTube itu milik Allah, bukan milik saya. Maka hamba Allah berhak mendengarkannya. Jika ada kesalahan, itu kesalahan saya, bukan kesalahan dari Allah. Maka siapapun yang mendengarkannya sah mendapatkan ilmunya. Ya. Silakan dinikmati, dimanfaatkan. Ya. Terus dulu saya diejek orang, Bu Nyai. Kamu kok buka kajian kitab di YouTube? Siapa yang mau dengerin? Kita bilang, tar ente dengerin gitu. Dulu diejek, maunya kalau ustadz tuh yang bisa bikin canda. Ustadz yang bisa bikin stand up komedi. Nah, itu mah Cak Lontong aja yang ente undang, ya kan? Jangan undang Cak Rozi. Ya, salah undang orang dia. Tapi tenang, tertawanya orang alim itu lebih bermakna dari tertawanya murid-murid Cak Lontong. Ya, kita sih terima kasih sama Cak Lontong udah menghibur. Cuma kiai kalau ketawa beda sama orang awam ketawa. Benar nggak? Tadi antum ketawa tuh beda loh sebenarnya. Kadang-kadang mentertawakan diri sendiri. Ya Allah, begini gua ya dari dulu ya. Sedih, karena membuat sedih diri sendiri ya Allah. Seperti Ibu Nyai tadi ngomong, 70 tahun kok belum khusyuk. Gak usah khawatir Bu Nyai. Khusyuk itu bukan alam ini hilang terus kita nyampe di mana, bukan. Khusyuk itu ketika orang sadar bahwa sholatnya tidak khusyuk. Apa khusyuk? Dia sadar, kenapa saya gak bisa khusyuk? Itu sudah khusyuk, tapi level pertama. Lumayan ya. Supaya ada khusyuk. Khusyuk kan ketundukan, kesungkanan. Saya sungkan kepada Bu Nyai karena saya kenal Bu Nyai, salah satu muassis dari ma'had ini dengan suami. Sungkan. Karena kenal bahasa Arabnya ma'rifat. Makanya santri kalau udah kenal sama Bu Nyai, jalan nunduk-nunduk sampai nyeruduk orang tuh. Kepalanya kebentur nggak nyadar dia. Yang penting adab sama guru dia pakai. Sama begitu. Orang yang sudah kenal Allah yang disembah, maka dia gak mementingkan rasa di dalam. Ya. Santri nunduk-nunduk ego tinggi loh. Saya menghormati orang pertama umur, yang kedua teman kiai, yang ketiga kakak kelas. Selebihnya mau mertua juga saya gak salaman. Gak salaman, saya gak cium tangan saya. Tapi kalau dia orang tua, berkarismatik, teman kiai saya, atau kakak kelas saya, atau orang yang dulu berjasa ngajar, itu saya cium tangan. Walaupun sekarang doktor kita lebih tinggi dari dia, itu gak ada urusan. Kita bisa doktor kan karena dia. Kita bisa alim karena dia. Kita bisa baca kitab karena dulu ngajarin alif bata 1. Maka dalam semua pencapaian kita hari ini, ada mereka. Kita wajib cium tangan. Kata Imam Sayyidina Ali ya, guruku adalah orang yang mengajarkan harfan wahidah. Dan satu huruf itu seperti yang saya sebutkan tadi. Dahsyatnya ilmu huruf. Sayyidina Ali kalau ngomong huruf, dahsyat. Ya. Jadi belajar ma'rifatullah aja punya. Karena kalau dikejar pakai wiridan, duduk sebentar pasti udah capek. Saya suruh nih zikir sehari 5.000, pasti kabur. Udahlah ngaji ma'rifat aja. Ketika mau sholat, iktikadkan, ya Allah aku menyembah. Engkau yang maha sempurna, aku tidak sempurna. Meskipun aku tidak sempurna ya Allah, sempurnakanlah dengan kesempurnaanmu. Baru takbir. Itu sudah awal dari khusyuk. Mau nanti dibawa jalan kemana-mana. Habis assalamualaikum kan boleh tobat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bacanya apa? Astagfirullah ya Allah. Mohon maaf dalam sujud aku masih jalan-jalan. Lagi ruku masih melayang-melayang. Ketika gerak ya Allah masih keluyuran pikirannya. Allah pemaaf kok, tenang aja. Itu sudah khusyuk. Tapi baru khusyuk level 2. Nanti akan diberikan rasa khusyuk di saat kita tidak bernafsu sama khusyuk itu. Allah gak mau khusyuk jadi berhala. Ya.
Allah maunya kita khusyuk kepada Dia, bukan kepada si khusyuk itu. Gitu ya. Gitu banyak ya. Semuanya sama ya, nggak usah mendewa-dewakan khusyuk, biasa aja. Tapi ada ustadz nggak khusyuk ngajarin khusyuk, gimana tuh? Dia kusut, muridnya kuasut. Ternyata dia ngakal-ngakalin khusyuk tuh kayaknya ngerti yang dibaca. Ya salam. Kalau jamaahnya nggak pernah nyantri di Al-Muhajirin. Stres dia kalau mau sholat. Bismillah. Dengan ismi apa ya? Ismi menyebut. Kayaknya ismi nama. Debat di dalam. Lagi sholat, debat dia sama dirinya sendiri. Bismillah, Allah, Rahman, Rahim. Ini Rahman sayang. Rahim sayang. Mana yang benar deh? Aduh pusing. Orang udah keburu ruku. Jadi sholat khusyuk bukan nerjemah. Sholat khusyuk mengenal yang disembah. Bacaan itu cuma ekspresi ketika kita hormat kepada yang disembah. Ya, coba kalau lagi respect sama orang kita ngomong apa? Kalau bahasa Sunda kita lagi disuruh, dek sini dek gitu. Kalau kita respect sama dia gimana? Mangga gitu ya. Mangga dimakan dong. Nuhun gitu ya. Muhun. Emang begitu. Kita dipanggil oleh orang yang kita hormati. Buru-buru. Ya, kejadian santri dipanggil sama kiai. Nggak dia lihat temannya di depan. Apa yang kejadian? Jatuh. Ploh. Itu bagian dari khusyuk. Maka ada orang khusyuk terjatuh. Karena dia memandang yang dia dengar, yang dia panggil itu seorang yang hebat, dia nggak ngeliat lagi yang di depan-depannya. Kalau sudah kenal, itu level 3. Kalau sudah mengenal yang disembah, kita nggak sibuk lagi dengan gerakan badan, dia otomatis saja. Nggak sibuk dengan bacaan, maka kita nggak akan terganggu kalau imamnya bacaannya nggak sahih. Kalau di Jawa kan lucu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi orangnya menghayati bener ya kan. Pakai irama Jawa lagi. Ngalami. Betul-betul menghayati. Tapi telinga kita terganggu. Kalau itu terjadi, tinggalkan telinga ini. Coba hubungkan kolbu kita dengan kolbu dia. Mulai jalannya bareng. Tapi kalau sekarang lebih canggih, makmumnya mengatakan imamnya ahli bid'ah cuma karena kunut. Gimana sholatnya mau jamaah? Tubuhnya aja udah gak jamaah, gimana kolbu mau jamaah? Coba ustadz-ustadz ngerasain kalau ceramah di tempat yang masih debat kunut, gak enak. Kalau antum punya kolbu, rasain gak enaknya. Untung Tuhan kita bukan kunut ya. Jadi pas sholat kita ingat Allah aja. Mau orang kunut gak kunut cuek aja kan. Wallahu a'lam bis shawab ya.